Dia dibenci oleh banyak orang, oleh kaum intelektual, oleh kampus, oleh kaum ulama, dan oleh PDIP. Sekarang dia menjerumuskan Jokowi ke dalam satu urusan yang sangat berbahaya. Berhenti bicara tentang masa lalu, saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi di acara yang menyenangkan ini, di pagi yang lumayan cerah. Kita punya topik menarik. Sebetulnya saya berjanji akan membahas ini, roadmap masa depan Indonesia, dengan 6 opsi yang sudah saya jelaskan dan akan membahasnya satu persatu. Tapi sekarang ada topik menarik yang menyita perhatian hampir semua orang di tanah air, yaitu kasus dana 300 triliun mega skandal di Departemen Keuangan yang diungkap Mahfud MD. Nah, saya tidak akan membahas kasus ini mendetil, tidak. Karena rekan saya Rocky Gerung sudah membawakannya dengan sangat bagus, seperti sebuah pertunjukan yang dramatis. Dan rekan saya satu lagi, Profesor Antoni Budiawan, sudah mengulasnya juga dalam tataran konstitusi. Nah, saya akan membawa Anda melihat ini dan beberapa kasus yang lain dalam perspektif masa depan negara ini. Perspektif masa depan artinya bukan di dataran yang dua itu. Menurut saya ada 4 orang yang akan menjerumuskan presiden pilihan rakyat, Bapak Joko Widodo, plus 3. Iya, satu pertanyaan yang bagus. Orang-orang ini, ya, yang pertama adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena kasus mega skandal ini yang melibatkan dana 300 triliun. Dan ini sudah dibenarkan oleh Ketua PPATK Yustia Fananda. Kemudian kasus ini pertama kali dilansir oleh Menko Polhukam Mahfud MD di Universitas Gadjah Mada. Jadi ini melibatkan tokoh-tokoh yang kredibel di negeri ini. Nah, kasus ini awalnya terungkap akibat adanya kehidupan hedonis para petugas pajak, terutama kasus Rafael. Nah, ini kemudian mengundang banyak masalah-masalah baru sehingga terungkaplah 300 triliun ini. Tapi setelah Mahfud MD dan Yustia Fananda ketemu sama Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Mahfud tak lagi garang seperti awalnya. Dan Fananda bicara tentang itu bukan korupsi yang banyak di situ. Jadi sudah mulai ada acara, ada upaya untuk melemahkan kasus ini, seolah-olah ini ecek-ecek, tidak perlu diteruskan. Nah, kalau korupsinya sedikit, sisanya itu apa dari 300 triliun ini? Berapa korupsinya? 50 triliun, 20, 30 triliun, itu juga angka yang banyak. Karena selama ini korupsi-korupsi yang terjadi cuma melibatkan miliaran. Yang paling tinggi triliun, 23 triliun. Tapi sekarang sampai melibatkan dana segitu, 300 triliun, ini apa? Kalau itu pencucian uang seperti kata Fananda, maka siapa yang punya uang itu? Pertanyaannya itu. Siapa yang mencuci uang di Departemen Keuangan? Siapa saja itu? Berapa uangnya? Dari mana asalnya? Apakah dari judi? Dari narkoba?
atau dari hal-hal yang lain yang nantinya akan membahayakan. Dan kasus ini ya akan membuat kebencian orang kepada Presiden Joko Widodo akan semakin besar. Karena itu tidak bisa dibiarkan. Jokowi harus memerintahkan, ya ada dua pilihan, membiarkannya saja. Kalau itu dilakukan seperti yang sudah-sudah, maka kebencian orang akan terpusat kepada Presiden, anak-anaknya, dan orang-orang dekatnya, dan para pengusaha yang dianggap sebagai bagian dari oligarki yang mempengaruhi Jokowi. Yang kedua, pilihan kedua, Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas ini, memprosesnya sampai orang-orang yang terlibat ini yang jelas-jelas bersalah dihukum berat. Ini akan menyelamatkan Presiden Joko Widodo. Menek BUMN Erick Thohir, ya kita tahu dia punya kasus penggangsilan duit Telkomsel, anak perusahaan Telkom, senilai 3,2 triliun. Diawali dengan mendorong Telkomsel untuk membeli saham perusahaan GoTo, ya, yang akumulasinya sampai 6,3 triliun. Setelah itu harga saham GoTo terus merosot sehingga negara dirugikan 3,2 triliun. Pada saat yang sama GoTo diuntungkan, yang di dalamnya ada abangnya, Garibaldi, atau yang biasa dikenal dengan Boy Thohir. Jadi ada kerja bareng di sini yang sangat memalukan. Ya, belum tentu ada korupsi di situ, belum tentu Erick bersalah. Tapi kalau tidak dibawa ke pengadilan, maka Erick Thohir dan abangnya ini akan dianggap sebagai bajingan kriminal berkerah putih. Dan ini sangat berbahaya buat masa depan Erick. Ya, apalagi dia sedang digadang-gadang untuk menjadi wapres. Ini sangat berbahaya. Kemudian Erick Thohir di bidangnya sendiri di BUMN prestasinya jeblok. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, BUMN di tangan Erick Thohir di 68% dalam kondisi hampir bangkrut, termasuk BUMN andalan Pertamina 191 triliun, PLN 81 triliun, Garuda, Asuransi Jiwasraya, dan lain-lain. Ini membuat kabinet Jokowi tidak disenangi. Karena apa? Erick Thohir tidak bisa menjadikan BUMN sebagai sentral, sebagai pusat mencari keuntungan buat negara ini, yang malah rugi. Nah ini prestasi yang seperti ini tidak bisa diteruskan. Dan dia juga berbisnis PCR bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di bidang yang menjadi kewenangannya. Ini aib. Dan itu konon kabarnya menghasilkan duit 10 triliun lebih. Nah ini menurut kajian masa depan institut tidak boleh dilakukan. Duit ini harus disita oleh negara. Ya, kalau di luar negeri ini belum dibawa ke pengadilan kasus ini, padahal harus dilakukan. Kalau tidak orang cuma memvonis. Nah, kalau di luar negeri seorang menteri berbuat hal nista seperti ini hukumannya berat, bisa dimiskinkan, disita semua hartanya, disisakan untuk kebutuhan minimal saja. Itu Erick Thohir, dan saya merasa bahwa Erick Thohir belum tentu bersalah di sini. Harus diproses di pengadilan. KPK tidak boleh tinggal diam. Sebetulnya Erick Thohir tidak memerlukan gelar itu. Tapi entah bagaimana, entah lewat jalur jual beli atau jalur-jalur lain yang memungkinkan, Erick Thohir mendapatkan gelar itu. Dr. Honoris Causa dari Universitas Brawijaya.
Ini diprotes oleh ribuan mahasiswanya. Erick Thohir dianggap tidak pantas menerima gelar ini, Dr. honoris causa. Dia juga sebetulnya tidak memerlukannya. Jadi ini cuma bikin malu, ya. Kemudian menurut saya, kalau kasus-kasus Erick Thohir ini, terutama penggamsiran duit itu di Telkomsel, tidak sampai ke pengadilan, tipikor, maka Erick Thohir berhak menerima gelar Dr. honoris causa dari Universitas Brawijaya dengan cum laude predikatnya. Tapi negara ini hancur kalau ini tidak sampai ke pengadilan, dan kebencian orang kepada Jokowi makin besar. Hasyim Asy'ari, ya, ketua KPU. Orang ini punya posisi yang sangat penting, laki-laki ini, tapi kemudian dia meminta gratifikasi esek-esek seperti yang dilaporkan oleh si wanita emas Hasnaini yang cantik itu. Dan Hasnaini mengaku sudah melaporkannya, ya, ke polisi bahwa dia sudah menyanggup, sudah melaksanakan itu yang diminta itu 20 kali selama berapa bulan, karena janjinya kalau dia mau itu maka pasti Partai Republik 1 akan lolos seleksi KPU. Dan memang benar, seleksi pertama KPU Partai Republik 1 lolos, seleksi berikutnya tak. Nah, di sini kemudian terjadi perselisihan itu yang membuat dia dilaporkan. Yang kedua, kasus yang lebih berat dari itu, dia membocorkan kepada Hasnaini bahwa yang akan dimenangkan nanti dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ini kejahatan dalam dunia politik, apalagi di negara demokrasi. Dan ini membuat orang marah kepada Jokowi. Semua partai yang punya capres juga marah. Prabowo tidak akan terima, akan merasa ditelikung. PDIP Megawati Soekarno Putri akan marah. Karena apa? Karena dia terus-terusan bergerilya untuk memaksakan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dicalonkan lewat PDIP. Dan PDIP menolak itu. Dan Ganjar tanpa PDIP sama saja seperti dagang somai, dagang bubur ayam keliling dan lain-lain. Artinya sama-sama tidak punya kendaraan untuk nyapres. Itu. Nah, kemudian yang akan terjadi lagi adalah capres-capres yang lain yang seperti Anies Baswedan, ya. Ini partainya PKS, Nasdem itu tidak akan tinggal diam, Demokrat tidak akan tinggal diam. Karena apa? Kalau sampai terjadi kecurangan pemilu dan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir bisa disulap jadi pemenangnya, maka ketiga partai ini pasti dalam bahaya. Itu. Jadi sangat berbahaya kalau dibiarkan. Jokowi kalau mau memperbaiki citranya, maka yang pertama harus dilakukan, ketua KPU dibubarkan dan juga seluruh pengurusnya diganti dengan yang baru. Partai Golkar juga akan marah karena kalau dia mau mencalonkan siapapun, ya, Erlangga Hartarto atau siapapun, pemenangnya sudah ditentukan lewat bocoran itu. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ya. Ini yang bahaya. Kemudian yang dari luar akan bersatu. Yang parlemen jalanan itu akan bergabung untuk merobohkan Jokowi karena mereka memang menginginkan perubahan total. Nah, Ganjar Pranowo seperti saya bilang tadi, karena dia sebetulnya tidak direstui oleh Megawati sebagai pemilik, ya, sebagai orang yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa capres dari PDIP. Dia ditelikung dengan cara ini dan ini akan membuat orang parah. Sedangkan Ganjar sendiri menyimpan berbagai prestasi yang jeblok di Jawa Tengah. Dia punya perseteruan dengan petani di Jawa Tengah, ya, dalam yang memenangkan, ya, perusahaan Marmer, hingga ada
Di desa Wadas itu terjadi perlawanan yang luar biasa. Kemudian di Kendeng juga berhadapan petani dengan pabrik semen, dan Ganjar berpihak pada pabrik semen. Kemudian urusan pornografi dan lain sebagainya nanti akan menjadi peluru untuk menyerang Ganjar. Sedangkan Prabowo dititipin Ganjar akan makin loyo, artinya akan kalah lagi. Dan kalau ini terjadi, Presiden Jokowi, keluarganya, para pengusaha dekatnya, para pendukungnya akan mendapat bencana yang luar biasa dalam perubahan itu. Luhut Binsar Panjaitan punya banyak gelar. Dia disebut the real president. Dia Perdana Menteri, Lord Luhut, Menteri segala urusan dan lain sebagainya. Dan dia punya cacat yang luar biasa. Dia dibenci oleh banyak orang, oleh kaum intelektual, oleh kampus, oleh kaum ulama, dan oleh PDIP Terah Soekarno. Tidak akan dibiarkan. Sedangkan dia juga berbisnis di wilayah yang jadi kewenangan, yaitu PCR. Dia menggait Erick Thohir di sini. Kemudian dia orang yang sangat berkuasa, yang seperti melecehkan Jokowi sebagai presiden. Karena dia bisa membatalkan apa yang diputuskan oleh presiden, ya, misalnya dalam urusan ekspor CPO, larangan ekspor CPO minyak goreng dan batu bara. Dalam waktu 1 hari atau beberapa hari sudah dibatalkan oleh Luhut, dan Jokowi tidak berdaya menghadapinya. Nah, kalau ini dibiarkan sangat berbahaya. Dan ini pelecehan ini terlalu kasat mata. Tapi dengan cara ini juga, karena Luhut orang yang dibenci di mana-mana, Jokowi bisa menjadikan Luhut sebagai perahu penyelamat lah. Jadi kalau pada saat yang tepat Jokowi memecat Luhut Binsar Panjaitan, maka Jokowi akan baik namanya di mata rakyat. Ini juga sesuatu yang bisa menjerumuskan Jokowi ke jurang yang berdarah-darah, tsunami sosial. Karena apa? Karena orang sudah tahu keinginan istana untuk minta perpanjangan waktu atau bermain-main bisa mendapatkan 3 periode. Nah, pengadilan Jakarta Pusat ini bisa membaca itu, sehingga keputusan yang seharusnya cuma mengikat Partai Prima menjadi keputusan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dan partai-partai. Sehingga dia memvonis KPU untuk untuk mengulangi lagi proses itu dan minta tambahan waktu perpanjangan 2 tahun 4 bulan 7 hari. Inilah yang diinginkan istana, dan ini dibaca orang bahwa pasti ini keinginan istana untuk menekan pengadilan. Menteri Yakut ini sejak awal ini juga akan membawa kesulitan buat Jokowi. Sejak awal diangkat, dia sudah menjadi tokoh kontroversial karena masa lalunya yang tidak disenangi, yang menyangkut Islamofobia dilihat orang. Nah, kemudian sekarang dia menjerumuskan Jokowi ke dalam satu urusan yang sangat berbahaya dengan menaikkan ongkos naik haji dari 39 juta menjadi 69 juta. Padahal harusnya turun karena Saudi Arabia telah menurunkan biaya haji. Nah, inilah Yakut ini seolah-olah sedang mencari dana buat negara dengan memeras rakyat yang sudah sakit, yang sudah miskin. Menurut para pengamat menurut teman-teman di UI dan lain-lain, ini cara Yakut menjilat istana supaya disenangi, supaya mendapat segala macam privilege lagi. Nah, ini sangat berbahaya karena mengorbankan rakyat yang sudah beberapa tahun terakhir tidak bisa naik haji gara-gara kesalahan manajemen. Hilangnya dana-dana haji itu yang membuat tidak ada ongkos ke situ. Dipakai untuk hal-hal yang lain, infrastruktur misalnya dan lain-lain. Orang-orang ini akan menjerumuskan Jokowi
kepada satu keadaan yang tidak terpikirkan, yang berdarah-darah. Bisa ya, revolusi, bisa reformasi 2, atau kerusuhan sosial berdarah-darah yang tidak bisa dikendalikan. Korbannya nanti adalah mungkin selektif ya. Pemerintah 2 periode dan para pendukungnya itu. DPR, MPR 2 periode. Itu akan jadi masalah karena selalu dalam kolaborasi dengan pemerintah, melupakan rakyat. Ini semua undang-undang bisa jalan, termasuk undang-undang yang sudah dinyatakan ya inkonstitusional, undang-undang Cipta Kerja oleh MK dinyatakan inkonstitusional, diputar lagi menjadi perpu lalu disahkan oleh DPR menjadi undang-undang beberapa waktu lalu. Nah ini yang kedua, keluarga Jokowi dan para pendukungnya dan orang-orang ya para pengusaha, seenggaknya 30 grup usaha besar ya yang mengangkangi republik ini akan jadi sasaran. Ada beberapa nama lagi yang belum saya sebut, tapi saya pikir kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan akan kita bahas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.